baru jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Guys, Viti yang tadi itu baru lewat di beranda gua, nggak tahu itu kejadian kapan, tapi yang pasti ini adalah aslinya seorang Nikita Mirzani. Mukanya semuanya bukan menutupi kesedihan, tapi memang dia tuh dasarnya adalah orang baik. Di balik huru-hara yang dia bikin atau apapun, dia selalu memberitakan yang kebenaran, dan apa yang dia omongin itu selalu benar. Dan dia tuh nggak segan-segan untuk minta maaf dan menerima permintaan maaf dari orang loh. Ya, sampai di dalam penjara pun dia mencoba untuk berbuat sosial, berbuat suatu kebaikan, membuat suatu bisnis baru bagi para tahanan di sana, supaya kelak nanti para tahanan di sana tuh nggak akan masuk lagi penjara. Ini sosok the bestnya dari Nikita Mirzani. Kita nggak tahu seberapa banyak kebaikan-kebaikannya di luaran, tapi yang kita tahu kan memang kadang-kadang dia berhuru-hara atau apa, dan itu salah. Makanya bener ada istilah yang ngomong, jangan lihat seseorang itu dari sampulnya aja, tapi lihat dari dalam hatinya. Dan inilah sosok Nikita Mirzani. Walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia seperti apa, tapi pendukung dia itu sangat banyak. Ya, dibanding memang pendukung RG, pendukung SS, Geng Sirkus, apapun itulah, itu pun banyak, tapi paling banyak, lebih banyak adalah Nikita Mirzani. Karena apa? Hati orang tuh nggak bisa dibohongin ya. Kita nggak bisa melihat seorang Nikita Mirzani ini seorang yang baik. Makanya kita sendiri mendukung Nikita Mirzani apapun itu. Seandainya amit-amit Nikita Mirzani ditahan sampai 20 tahun pun, dia tetap keluar tuh kaya raya. Karena apa? Dia memikirkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dalam penjara sana. Lihat mukanya. Dan lu lihat bajunya juga. Dia memakai baju tahanan. Sedih sih hati sebenarnya kalau ngeliat Nikita Mirzani memakai baju tahanan kayak gini. Tapi hati gue bilang apa? Ini adalah kerendahan hati seorang Nikita Mirzani. Dia mengikuti prosedur, dia mengikuti aturan, dan dia bersedia merelakan korban, menjadi korban dirinya bagi dia sendiri. Dia istilahnya dia merelakan dirinya menjadi korban, mengikuti permainan musuh-musuhnya dulu. Tapi di luar itu semua, setelah Nikita Mirzani apalagi lagi sidang, wah itu akan hajar habis-habisan. Karena apa yang dihajar oleh Nikita Mirzani itu adalah orang-orang yang benar-benar patut dihajar, gue bilang. Ya jadi salut ya. Kalau mukanya nanti bakal dipresetkan, pasti bakal digoreng-goreng ngomongnya menutupi kesedihan lah, apalah. Nih, seandainya seorang Nikita Mirzani menutupi kesedihan, dia sedih itu bukan karena kasus yang melandainya dia, tapi dia sedih itu karena nggak bisa ketemu anak. Ya, tapi itu pun akan selalu terobati saat anaknya datang makan bareng sama Nikita Mirzani. Ya, jadi bukan karena kasusnya. Dan kamu lihat lirik matanya atau apanya. Walaupun dia kelihatan seperti itu, tapi otaknya dia berputar berat loh itu. Dan itu suatu perjuangan keras bagi Nikita Mirzani. Makanya guys, dukung terus Nikita Mirzani. Jangan dengerin Miss Gossip. Miss Gossip tuh, aduh, dia kayaknya NPD ya. Dia kayaknya NPD gitu istilahnya. Jadi, dukung terus Nikita Mirzani. Inilah sosok Nikita Mirzani yang sesungguhnya. Dia akan selalu kaya. Karena apa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan itu selalu akan diperhitungkan oleh yang di atas. Dan yang di atas tuh merasa dihutangi oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Pasti yang di atas pun akan memberikan kebaikan pula terhadap Nikita Mirzani. Makanya yang julid sama Nikita Mirzani, yang jahat sama Nikita Mirzani, yang nggak suka sama Nikita Mirzani, nanti kalian akan menyesal sendiri. Itu aja sih pesan dari gua, oke? Akunnya Doktif ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan. Itu Doktif cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun. Guys, gue lagi gak enak badan pun, suara serak, tapi ngeliat Viti yang Doktif yang tadi itu gue ikut prihatin sama Doktif loh. Kenapa coba? Kalau aku sekedar ditahan, mungkin ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Tapi kalau sampai HP-nya yang nggak ada hubungannya pun ditahan juga, ini merupakan suatu pelanggaran HAM loh. Kenapa coba? Untuk apa gitu HP yang tidak ada urusannya ditahan juga? Lalu kedua, kenapa yang gue disebut ini pelanggaran HAM juga? Karena bisa aja kan HP-nya itu yang dipakai oleh Doktif, yang tidak ada hubungannya itu adalah HP pribadinya Doktif untuk menghubungi keluarganya, untuk urusan keluarganya. Gimana coba kalau HP itu ditahan, sampai akhirnya Doktif kalau ada apa-apa susah menghubungi keluarganya, terus terjadi sesuatu. Siapa yang mau disalahkan? Ya, ini ada apa sih dengan pihak kepolisian? Justru orang-orang yang speak up mengenai skincare yang benar-benar overclaim, skincare yang tidak bagus buat masyarakat itu, kok malah dipersulit kayak gini sih? Contoh kayak Nikmir, sekarang Doktif. Ini ada apa sebenarnya?
Mungkin kesalahan mereka karena terlalu menyuarakan. Tapi itu bukan suatu kesalahan buat gue pribadi. Tapi itu suatu edukasi dan suatu informasi dan pemberitahuan terhadap masyarakat akan adanya skincare yang baik ataupun yang tidak baik. Ini ada apa ya sebenarnya ya? Guys, tolong saat ini memang kita juga sedang fokus terhadap permasalahan Nikmir. Tapi tolong guys, kita juga harus fokus mengawal permasalahan yang Doktif sedang alami saat ini. Doktif udah kurang gimana coba? Selama ini Doktif itu ikut prosedur mengenai persekusi yang dilaporkan pun dia sabar menunggu sampai 6 bulan pun ini mau habis loh. Tapi tetap belum tahu kelanjutannya apa, Dokter masih sabar. Saat dipanggil jadi saksi di masalah Isa Sega pun, Dokter sampai melepas topengnya menjadi identitas pribadi pun hanya untuk menghargai pengadilan. Ya, Dokter udah kurang sabar gimana tapi tetap diperlakukan seperti ini. Ya, ini ada apa di balik ini semua? Apakah mungkin ya, dugaan gue loh, apakah mungkin para mafia skincare ini dilindungi oleh para pejabat tinggi kepolisian atau enggak? Ya kita nggak tahu kesananya ya. Cuman ini menjadi suatu pertanyaan besar buat gue pribadi. Kok seolah-olah yang benar-benar melakukan hal-hal kejahatan kok biarkan bebas gitu aja, dibiarkan tenang gitu aja. Tapi orang-orang yang menyuarakan kok malah dipersulit. Gue jadi ingat sama kasus Munir dulu tuh. Ya, memang beda urusan dengan permasalahan sekarang. Tapi Munir kan dulu kan sangat menyuarakan soal HAM. Sampai akhirnya dia ya ada kasus yang menyebabkan dia sampai meninggal lah istilahnya gitu. Nah sampai sekarang tuh pelakunya pun tidak jelas siapa-siapanya. Ya, aku memang kenal dengan Pak Indra Setiawan, Direktur Garuda Indonesia saat itu. Ya, tapi nggak ada kejelasan apapun juga sampai saat ini. Atau mungkin gue dengan berita atau apa gue nggak tahu lah ya. Tapi masa hal ini terjadi lagi di zaman saat ini sih? Kayaknya nggak pantas gitu loh. Jadi guys, kita kawal. Kalau bukan kita yang mengawal, siapa lagi yang mengawal? Karena istilahnya gini ya, kalau masyarakat bersatu semua, netizen bersatu semua, melihat kezoliman, pasti mau gimana pun juga susah lah. Kecuali kalau netizen bersatu itu sampai akhirnya pecah sendiri karena ada unsur-unsur di dalamnya, karena ada permainan juga di dalamnya, itu memang bahaya banget. Ya, tapi cobalah kalian ya, istilahnya kita para netizen tuh benar-benar harus mengawal kasus ini semua. Kita boleh menyayangi Nikmir, kita boleh fokus terhadap Nikmir, tapi jangan lupakan juga Doktif dalam hal ini. Oke, untuk Doktif semangat terus. Gue tahu rasanya mungkin sedih karena HP-nya disita, bukan hanya karena itu semata-mata pemberian Willy Salim, tetapi gue percaya HP itu berarti buat Doktif. Ya, mungkin untuk menghubungi keluarga, untuk menghubungi anak, suaminya, atau siapapun itu. Akhirnya Doktif belum sempat nge-save nomor-nomor keluarga mereka, udah keburu disita. Nah, gimana Doktif mau menghubungi yang lain? Ini kasihan loh Doktif loh. Ya guys, dibalik apapun lah tuduhan dia mengenai laporan dia di luar kota kayak apa Doktif udah terserah apa kayak bodoh amat. Yang penting ini suatu garis besar loh ya, bahwasanya untuk apa pihak kepolisian itu menyita HP yang tidak ada kaitan sama sekali. Menduga ada kaitannya silakan aja. Tapi bila sekarang udah disita nih, ternyata setelah dicek ternyata tidak ada kaitannya. Lalu pertanggungjawaban polisi apa? Ya, apakah diam gitu aja? Dan sebaiknya Doktif pun benar-benar harus menindaklanjuti soal ini Doktif. Kalau misalkan benar-benar tidak ada kaitannya, Doktif harus menggugat itu semua. Bahkan kalau perlu laporkan ke Propam atau ke sana apalah. Untuk apa ada badan-badan yang lebih tinggi lagi di Polri, seperti Propam, seperti apa, kalau tidak bisa menangani hal-hal seperti ini. Ya, yuk guys, kita kawal ini semua. Gue bukan mengajak tidak benar, tetapi gue benar-benar ingin keadilan itu benar-benar tegakkan. Karena gue sendiri pun pernah mengalami ketidakadilan dalam melaporkan seseorang. Ya, jadi jangan sampai hal ini terjadi juga pada Doktif. Oke?